ketika kita nanti ada tamu-tamu penting, kita berharap nanti kita akan ketahuan tamu-tamu penting itu yang levelnya adalah level nasional. Jangan hanya levelnya level kota, kemudian Jawa Timur. Kalau bisa levelnya level nasional maupun level internasional. Nah, agar kita bisa melakukan atau hosting tamu-tamu kita itu secara mandiri, maka beberapa pengetahuan tentang protokol itu perlu kita punya. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita melihat dari pengalaman Bapak Ibu, misalnya ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan di misalnya di level Kota Malang misalnya, Bapak Ibu pasti melihat bahwa sebelum kegiatan itu berlangsung, ribetnya sudah luar biasa. Nah, saya sering dengar kalau di kita itu begini, misalnya kalau dewe ini kan yang gini, omai dewe wis biasa-biasa aja. Nah, itu yang sebaiknya segera kita perbaiki bersama. Tadi di belakang Ibu dari PCM dari PCM Bimbing yang menyampaikan bahwa saya sudah terbiasa dengan kegiatan event organizer. Nah, itulah nanti akan memberikan warna bagaimana kita secara individu maupun secara organisasi akan dapat melaksanakan tugas-tugas protokol seperti itu. Baik, kita melihat dari bisa dijalankan ya slide-nya. Oke, terima kasih. Baik, saya izin ke sini. Nanti kalau saya capek saya duduk lagi. Oke, jadi Bapak Ibu bukan berarti apa yang kita sampaikan atau yang saya sampaikan itu tidak ada dasarnya, bahwa semua itu berdasarkan pada undang-undang. Bapak Ibu bisa melihat di sana apa pengertian dari keprotokolan ya. Jadi semuanya itu adalah serangkaian dari kegiatan. Tidak bisa kita lakukan satu persatu, masing-masing tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi ini adalah serangkaian kegiatan yang harus kita laksanakan secara bertahap. Nah, tahap-tahap itulah yang harus kita ketahui bersama. Nah, apakah misalnya ketika kita melihat di sana serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan acara kenegaraan. Nah, kalau kenegaraan berarti kita akan melihat siapa tamu kita yang datang. Apakah mungkin Aisyah Kota Malang itu akan menerima menteri misalnya? Sangat mungkin. Kebetulan kalau misalnya Bapak Ibu melihat PMK seringkali tiba-tiba datang. Tetapi kalau misalnya beliau datang itu sebagai individu, sebagai Pak Muhajir, atau misalnya Ibu Wida Muhajir misalnya datang ke PDA. Nah, sebagai individu beliau tentunya akan lepas dari protokol. Akan tetapi sebagai pejabat negara, pejabat publik, maka beliau itu harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan secara undang-undang oleh undang-undang. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya Bu Wida datang ke sini sebagai anggota Aisyah, kemudian beliau menyampaikan, saya nggak perlu ada protokoler, saya akan datang, kemudian saya ikut kegiatan. Tidak apa-apa, tetapi secara beliau pejabat publik, beliau akan ada beberapa orang yang datang mendahului beliau untuk menanyakan kegiatan apa saja sih yang akan dilaksanakan Ibu Menteri di PDA Kota Malang, misalnya seperti itu. Nah, kenapa harus ada seperti itu? Yaitu sekali lagi ada aturannya, secara kenegaraan ada aturannya. Nah, apakah kita akan mengatakan walala
tahu, cuma kayak gitu aja, ngapain harus ada protokol? Sepertinya kita harus sudah mulai terbiasa bahwa itu akan terjadi pada organisasi kita, di mana ketika memang ada tamu negara atau tamu penting atau tamu VVIP atau tamu VIP, kita harus melaksanakan tugas-tugas protokol seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, sedikit saja kita akan melihat apa sih yang sebenarnya disebut dengan protokol. Nah, di situ disebutkan adalah kata protos pertama, kolom diletakkan. Artinya semua hal yang akan kita lakukan di dalam kegiatan keprotokolan ini adalah bahwa semua yang akan kita lakukan itu adalah hal yang penting, hal yang utama. Jadi siapapun yang akan datang pada kegiatan kita itu adalah orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang penting. Seperti itu. Jadi mengapa kita menganggap beliau itu sebagai orang penting? Karena mereka datang ke rumah kita, kemudian kita harus melakukan penyambutan. Apakah penyambutannya itu harus berlebihan? Tidak. Kita punya standar masing-masing organisasi yang itu nanti Bapak Ibu bisa buat dalam bentuk misalnya dalam bentuk SOP atau misalnya dalam bentuk aturan-aturan yang harus kita ikuti ketika akan ada tamu dengan level-level tertentu. Misalnya seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, itu ada beberapa protokol sebelumnya. Nah, ada beberapa istilah protokol di situ berdasarkan buku maupun berdasarkan berdasarkan ensiklopedia. Nah, jadi apa yang harus kita praktekkan di sana nanti itu adalah berdasarkan aturan yang sudah kita sepakati bersama. Bapak Ibu, ketika saya bekerja di UMM punya satu grup protokol. Jumlahnya tidak hanya satu orang, jumlahnya sangat banyak. Nah, kenapa harus menginvestasikan dana atau menginvestasikan tenaga dengan adanya orang-orang itu? Karena memang masing-masing dari organisasi yang datang pada organisasi kita, pada institusi kita, mereka itu mempunyai aturan-aturan baku yang kita harus, bukannya kita harus mengikuti semuanya, tidak, tetapi harus kita kompromikan. Misalnya, suatu hari itu ada seorang menteri. Kalau dari sisi protokol, tim advance sudah datang duluan ke UMM. Adakah ada aturannya tim advance datang dulu ke UMM? Tim ini adalah orang yang pertama kali melakukan koordinasi dengan tim yang ada di UMM misalnya. Nah, apakah yang akan diurusi oleh orang itu? Semuanya itu mulai dari dilihat dulu venue-nya sebesar apa, berapa kapasitas orang yang bisa masuk ke dalam venue tersebut. Kalau sekarang new normal, berarti berapa kapasitas orang yang bisa masuk ke dalamnya? Adakah alat scan? Adakah alat-alat protokol kesehatan yang sudah disiapkan? Misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang menyampaikan begini, mohon izin, ini nanti Pak Menteri berkenan untuk duduk di ruang holding atau di ruang transit selama sekian menit